Halo teman kita, kembali lagi di channel Bahas di Sini. Apa yang kamu cari, apa yang kamu butuhkan, waktunya kita bahas di sini. 7 kisah tragis sekaligus mengerikan di balik film kartun. Kisah mengerikan di balik kelucuan ceritanya. Film kartun atau film animasi memang menjadi tontonan yang paling banyak diminati. Tak hanya anak-anak saja yang suka dengan film kartun, tapi anak remaja pun gak jarang yang suka dengan film animasi dan film kartun. Selain karena karakter-karakternya yang lucu dan menggemaskan, ceritanya juga mudah dipahami dan sangat menghibur. Biasanya, karakter-karakter animasi ini berbentuk hewan lucu, boneka, sampai sosok putri kerajaan yang cantik. Mungkin kamu sering bahkan pernah nonton film animasi anak-anak seperti Marsha and the Bear, Hello Kitty, Teletubbies, dan film animasi lainnya. Di balik ceritanya yang menghibur, ternyata ada beberapa kisah mengerikan di balik karakter-karakter film kartun tersebut. Dah, kira-kira karakter kartun terkenal apa saja ya yang memiliki kisah mengerikan? Nah, saatnya kita bahas di sini. Yang pertama ada Crayon Shin-chan. Shin-chan merupakan karakter ciptaan Yoshito Usui yang menggambarkan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Shin-chan pertama kali ditayangkan di TV Jepang pada tahun 1990. Serial manga dari Jepang ini memang menjadi tontonan yang sangat menghibur buat anak-anak maupun remaja. Di Indonesia sendiri, karakter Shin-chan sudah sangat terkenal dan ditayangkan setiap minggu pagi di salah satu stasiun TV. Namun, siapa sangka di balik karakternya yang lucu dan jahil ini ternyata mengandung cerita memilukan. Menurut cerita yang beredar di Jepang, sang pencipta karakter Shin-chan, Yoshito Usui, sebenarnya terinspirasi dari seorang ibu bernama Misae yang merindukan anak laki-lakinya yang sudah tiada bernama Shinosuke. Diceritakan ketika Shinosuke berusia 5 tahun, ia ditabrak sebuah mobil karena menyelamatkan adiknya yang nyaris tertabrak. Namun, nasib malang menimpa keduanya. Shinosuke dan adiknya tewas tertabrak mobil. Kedua orang tuanya pun merasa sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa kedua anaknya. Hal itulah yang menginspirasi Yoshito Usui membuat judul manga dengan nama Crayon Shin-chan. Dikatakan jika karakter Shin-chan yang jahil, nakal, lucu, dan konyol merupakan imajinasi dari Misae yang sangat merindukan anaknya. Di posisi kedua ada kartun Hello Kitty. Seperti hampir semua orang tahu dengan karakter kartun kucing yang satu ini. Hello Kitty merupakan karakter kartun kucing betina yang pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1974. Karakter kucing lucu ini diciptakan oleh Shimizu Ikuko. Namun, siapa sangka karakter kucing putih yang memiliki ciri khas pita di bagian salah satu telinganya ini ternyata memiliki kisah yang mengerikan. Menurut legenda, karakter Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Dikatakan bahwa ibu ini memiliki seorang anak perempuan yang mengidap kanker mulut yang pada saat itu belum ada obatnya. Sang ibu mencari berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit kanker anak kesayangannya itu. Sekian lama usaha sang ibu untuk menyelamatkan penyakit anaknya, sang ibu pun merasa putus asa dengan kondisi anaknya yang tak kunjung sembuh. Menurut cerita, sang ibu menemui iblis untuk meminta pertolongan agar anaknya disembuhkan. Iblis pun meminta syarat agar dibuatkan karakter iblis yang bisa diterima semua orang. Karena rasa sayangnya terhadap anak, sang ibu pun menyetujui perjanjian tersebut. Ketika anaknya sembuh, sang ibu menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu bernama Hello Kitty. Kata Kitty di Cina memiliki arti devil atau iblis. Jadi, nama Hello Kitty berarti Hello Devil. Karakter Hello Kitty yang tidak memiliki mulut menggambarkan kondisi anaknya dulu yang terkena kanker mulut. Telinga yang runcing diibaratkan sebagai tanduk iblis dan banyak orang yang menganggap kalau Hello Kitty adalah putri iblis. Di posisi ketiga ada Hey Arnold. Serial kartun terkenal yang ditayangkan oleh Nickelodeon ini salah satu tayangan yang menjadi hiburan anak 90-an.
Hey Arnold mulai disiarkan di Amerika Serikat pada tahun 1996 sampai tahun 2004. Hey Arnold menceritakan kehidupan anak sekolah bernama Arnold dan teman-teman bermainnya. Arnold yang memiliki kepala seperti bola rugby ini hidup dengan kedua pasangan yang dianggap kakek dan neneknya. Meskipun kejadian yang sesungguhnya adalah kedua pasangan yang sudah tua itu merupakan orang tua kandungnya. Arnold hanya mengetahui cerita kalau orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat dan menganggap dirinya kini dirawat oleh kakek dan neneknya. Kisah Hey Arnold sebenarnya merupakan cerita animasi yang diangkat dari dunia nyata yang terkenal di seluruh dunia. Di posisi keempat ada Pocahontas. Buat kamu penggemar kartun Disney, pasti pernah menonton film animasi berjudul Pocahontas. Pocahontas diproduksi oleh Disney pada tahun 1995. Film animasi ini menceritakan tentang kehidupan cinta putri dari kepala suku Indian dengan seorang kapten kapal bernama John Smith. Pocahontas memang sepintas terlihat seperti film animasi percintaan pada umumnya. Namun, yang sesungguhnya terjadi tidak seindah yang ada di film. Pocahontas diculik, diperkosa, lalu dibunuh oleh pihak Inggris. Pocahontas merupakan seorang wanita dari suku Indian yang dijadikan tahanan oleh pihak penjajah Inggris. Suaminya dibunuh dan ia diperkosa secara bergiliran oleh para penjajah Inggris hingga hamil. Kemudian Pocahontas dinikahi dengan petani tembakau agar kehamilannya terlihat sah. Pocahontas kemudian dijadikan simbol sebagai warga pribumi buas yang berhasil dijinakan. Pocahontas yang sudah mengetahui rencana bangsa Inggris yang ingin menguasai daerah Indian akhirnya dibunuh dengan cara diracun agar rencana pihak Inggris tidak tersebar luas. Deretan kelima ada Rugrats. Serial animasi anak-anak 90-an ini pernah ditayangkan di Indonesia pada tahun 2000-an awal di LaTV. Rugrats merupakan serial TV animasi Amerika Serikat yang diproduksi oleh Nickelodeon pada tahun 1991 sampai 2004. Kartun yang menceritakan sekumpulan bayi dan anak-anak ini ternyata memiliki kisah kelam di balik ceritanya yang lucu. Menurut cerita kehidupan di serial animasi Rugrats merupakan imajinasi dari Angelica, seorang anak perempuan yang nakal dan manja. Bayi hayalan Angelica yang pertama adalah Cookie, yang ternyata sudah meninggal bersama dengan ibunya. Inilah yang menyebabkan ayah Cookie terlihat gugup terus-menerus. Bayi hayalan kedua adalah Tommy, yang ternyata juga sudah meninggal. Itulah sebabnya ayah Tommy selalu ada di ruang bawah tanah yang selalu membuat mainan khusus untuk anak-anak yang tidak memiliki kesempatan hidup. Selanjutnya bayi hayalan yang ketiga adalah si kembar Phil dan Lil, yang sebenarnya mereka juga sudah meninggal karena aborsi. Angelica tidak mengetahui dengan pasti apa jenis kelamin kedua anak kembar tersebut. Saat Angelica dewasa, ia menjadi pencandu narkoba dengan skizofrenia yang bertambah buruk dan membuat imajinasi semasa kecilnya muncul kembali dengan membawa bayi-bayi hayalannya yang ia buat menjadi dewasa juga. Di posisi ke-6 ada Ariel Mermaid. Masih dari animasi produksi Disney berjudul The Little Mermaid. The Little Mermaid diproduksi oleh Disney pada tahun 1989. Karakter utama dalam animasi ini adalah putri duyung bernama Ariel dan menjadi salah satu karakter princess yang digandrungi anak-anak. Ternyata putri duyung cantik berambut merah ini menyimpan kisah yang mengerikan di dalamnya. Dikisahkan Ariel, sang putri duyung cantik, selama menjadi manusia dibekali sebilah pisau yang tersembunyi di balik rambut panjangnya. Pisau itu digunakan untuk membunuh siapa saja yang mengetahui identitas Ariel sesungguhnya. Ia harus melakukan itu untuk melindungi jati diri serta untuk keselamatan spesiesnya di bawah laut agar tidak menjadi buruan manusia. Dalam kisah cintanya, Ariel ternyata bertepuk sebelah tangan. Sang pangeran meninggalkan Ariel dan lebih memilih untuk menikahi gadis lain. Karena patah hati, Ariel bunuh diri dengan pisau yang sering ia bawa. Sungguh tragis cerita sang princess. Dan di posisi terakhir ada Marsha and the Bear.
Beberapa tahun terakhir, film serial kartun terkenal Marsha and the Bear menjadi tontonan yang paling populer di Indonesia. Serial animasi Marsha and the Bear merupakan film animasi Rusia yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2009. Karakternya yang lucu dan ngeselin membuat Marsha banyak digemari anak-anak. Di balik karakter Marsha yang lucu dan ngegemesin ini, ternyata terselip sebuah kisah yang mengerikan tentang seorang anak perempuan. Serial animasi Marsha and the Bear diambil dari kisah nyata 22 tahun silam. Kelakuan konyolnya bersama sang beruang mampu menarik perhatian anak-anak dan anak remaja. Animasi Marsha and the Bear merupakan serial yang sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang seekor burung sirkus. Diceritakan bahwa seorang anak perempuan yang sangat menyukai sirkus mengajak orang tuanya untuk menonton sirkus. Saat menonton sirkus, anak perempuan itu lepas dari pengawasan orang tuanya yang sedang asik menonton pertunjukan. Anak perempuan itu pergi dengan sembunyi-sembunyi ke suatu tempat di belakang panggung yang ternyata adalah kandang dari seorang beruang. Malangnya, anak perempuan itu tewas dimakan oleh beruang sirkus yang sedang kelaparan. Mengetahui anaknya tewas dimakan beruang, kedua orang tuanya mengalami depresi berat dan akhirnya bunuh diri. Dalam serial Marsha and the Bear, orang tua Marsha tidak diperlihatkan. Ia hanya berpetualang sendiri dan ditemani oleh seekor beruang. Nah, itu dia 7 kisah mengerikan dan memilukan di balik karakter-karakter kartun terkenal. Memang, beberapa di antaranya masih belum diketahui kebenarannya, tapi menurut kabar dan cerita yang beredar, seperti itulah yang dipercaya. Sekian video review dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Jika kalian mau request review lainnya, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bahas di sini cukup sekian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.